Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan panel proyek kami yang berjudul Gizi dan Pertumbuhan Balita yang beranggotakan Anggit Aldo Aryadika 24021125, Wahyu Darmakusuma 24021148, Bagus Dwani Cahyopurnomo 24021167. Latar belakang pertumbuhan dan perkembangan balita merupakan fase krusial yang memerlukan perhatian khusus baik dari sisi asupan gizi, pemantauan kesehatan, maupun edukasi bagi orang tua. Namun banyak orang tua yang kesulitan dalam mengakses informasi yang tepat mengenai kebutuhan balita dan layanan posyandu di lingkungan mereka. Untuk menjawab tantangan ini, dikembanglah aplikasi Balita ini, sebuah solusi digital yang memudahkan orang tua dalam menyatukan tumbuh kembang anak sekaligus mendapatkan edukasi kesehatan yang terpercaya. Tujuan aplikasi ini bertujuan untuk menjadi pusat informasi edukasi bagi orang tua dalam mendukung pertumbuhan kembang balita secara optimal dengan mengintegrasikan data posyandu dan konten edukatif. Aplikasi ini mempermudah akses terhadap layanan kesehatan anak usia dini. Ini diagram afinitas. Kepribadian dari personal 1 orang tua balita. Kepribadian personal 2 kader posyandu. Peta perjalanan pelanggan. Di sini kami ada tahapan, aktivitas, perasaan, poin atau masalah, ide, solusi, dan inovasi. Pernyataan masalah. Orang pertama, orang tua balita. 1. Memerlukan rekomendasi pilihan menu makanan untuk balita agar tidak mudah bosan. 2. Ingin menyatukan proses tumbuh kembang anak meskipun secara mandiri di rumah karena tidak dapat berangkat posyandu dengan alasan kerja. Pernyataan masalah personal 2, yaitu kader posyandu. Yang pertama, memerlukan aplikasi yang dapat mencetak data pertumbuhan balita untuk keperluan arsip pribadi atau sebagai data laporan. Puskesmas merasa aplikasi yang digunakan sekarang kurang efisien karena harus membuat salinan manual. 2. Memerlukan media visual untuk edukasi kepada orang tua balita, merasa waktu posyandu tidak cukup untuk memberikan edukasi. Di sini bagaimana kita bisa memikirnya. 1. Membantu orang tua agar menemukan menu pilihan yang bervariasi untuk balita agar tidak bosan. Yang kedua, membantu orang tua agar dapat merawat balita dengan baik melalui media video. Yang ketiga, membantu orang tua agar dapat menyatukan proses tumbuh kembang balita meskipun secara mandiri di rumah. Yang ketiga, membantu kader agar memiliki aplikasi untuk mencetak data pertumbuhan anak untuk keperluan arsip pribadi atau sebagai data laporan puskesmas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan hasil desain dari aplikasi mobile, aplikasi Balita. Langsung saja untuk yang halaman pertama ini kita disuruh untuk login dulu untuk memasukkan email dan juga password. Kemudian klik saja masuk. Kemudian masuk ke mengisikan data balita, mengisikan nama, tanggal lahir, jenis kelaminnya, dan juga memasukkan alamat. Lanjut simpan saja.
Kemudian untuk yang selanjutnya adalah memasukkan data orang tua. Sama seperti cara untuk memasukkan data balita tadi. Langsung lanjut saja. Nah, setelah selesai mengisikan data balita dan juga orang tua, kita akan masuk ke menu dashboard. Di menu ini ada 3 pilihan. Yang pertama itu edukasi, yang kedua rekomendasi makanan, dan yang ketiga ini ada menu jadwal. Nah, untuk kita coba satu-satu. Untuk yang menu edukasi, nah di sini ada beberapa penjelasan, yaitu terkait dengan video penjelasan seperti penjelasan MPASI dan juga tips parenting. Nah, itu saja untuk fitur edukasi. Yang kedua kita lanjut ke fitur jadwal. Nah di sini ada beberapa rincian terkait jadwal posyandu. Nah di sini ada detail harinya, terus jam, lokasi, dan juga yang terpenting adalah kehadirannya, apakah hadir atau tidak. Nah itu saja. Terus kita lanjut ke menu konsultasi. Nah di sini juga ada menu untuk konsultasi. Coba kalau kita klik ketikan pesan. Nah di sini fiturnya hampir seperti kayak fitur chat pada WhatsApp pada umumnya. Cuman di sini lebih ke konsultasi kepada dokter terkait masalah-masalah dalam balita. Kemudian kalau kita masuk ke menu riwayat, nah di sini ada detail riwayat posyandu seperti namanya, terus jenis kelamin, tanggal lahir, usia. Nah usia ini jadi datanya secara real time akan terus terupdate, karena dari awal tadi misal kita sudah memasukkan data balita, di situ akan otomatis terupdate gitu. Misal di sini ada berat badan juga, tinggi badan, dan seterusnya. Mungkin itu saja. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan tentang fitur yang selanjutnya, yaitu rekomendasi makanan. Di dalam rekomendasi makanan ini ada makanan khusus untuk balita, kemudian ada tips untuk membuatnya, dan ada snack, sama juga ada tips untuk membuat kemudian minuman, dan ada tips untuk membuatnya. Kemudian ke menu profil, di sini ada data balita ya, yang terdiri dari nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat. Kalau untuk data orang tua sama, yang membedakan itu status sama usia tadi. Kemudian ada edit data. Edit data ini berfungsi sebagai untuk misal si pengguna salah memasukkan alamat atau tipe, itu bisa dirubah kemudian disimpan seperti ini. Dan kemudian ada hapus akun. Hapus akun ini kalau misal si anaknya pengguna ini sudah bukan balita lagi, itu bisa dihapus datanya dari sini.
seperti ini. Kemudian kalau si pengguna mempunyai balita lagi, bisa mendaftar lagi dengan nama balita yang baru. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.